Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan observasi terhadap bangunan bersejarah di Banten, yaitu Keraton Kaibon. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riyadus Solihin dan beberapa rekan saya. Perkenalkan, nama saya Alifa Jasmine Rasiana. Perkenalkan, nama saya Fauzia Hasania. Perkenalkan, nama saya Khairi Al-Rashid. Perkenalkan, nama saya Lucky Manuel. Oke, saksikan video kami selanjutnya. Bye-bye. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang Keraton Kaibon. Nah, teman-teman, di sini ada namanya Keraton Kaibon yang dimana ini adalah peninggalan dari Kesultanan Banten, teman-teman. Nah, Keraton Kaibon itu berasal dari kata Kaibuan, yang artinya tempat tinggal ibunda Sultan, teman-teman. Keraton Kaibon itu digunakan sebagai tempat tinggal dari Sultan Saifuddin, teman-teman. Nah, setelah Sultan Saifuddin wafat dan anak yang berusia 5 bulan itu naik tahta, dan juga dikarenakan usianya masih 5 bulan, itu tergolong bisa dibilang tergolong sangat muda, ibunya yaitu Ratu Aisyah itu menggantikannya sebagai pemimpin dari pemerintahan, teman-teman. Nah, Keraton Kaibon itu digunakan sampai masa pemerintahan Bupati Banten yang pertama, yang dimana didukung oleh Belanda, teman-teman. Pada tahun 1083, bangunan ini dihancurkan oleh Belanda bersamaan dengan penghilangan keputusan Kesultanan di Banten. Peristiwa ini menandakan berhentinya Kesultanan Banten pada waktu itu. Material-material sisa yang dari bangunan ini dibawa oleh Belanda ke Serang ya, untuk digunakan sebagai bahan pembangunan pemerintah dan rumah-rumah kolonial. Saat ini bangunan yang tersisa hanyalah fondasi pada bangunan, reruntuhan dinding, dan juga beberapa bangunan yang terlihatlah. Jika dilihat dari arsitekturnya, Keraton Kaibon memiliki gaya bangunan yang lebih kuno dibandingkan dengan Keraton Surosoan. Kesan ini dapat dilihat dari bentuk bangunannya yang lebih besar, tebal, dan cenderung sederhana tetapi kokoh. Dan tembok-temboknya terlihat kuat dan tidak memiliki banyak ornamen. Jadi tampilannya lebih mengarah ke fungsional dan pertahanan daripada keindahannya. Selain itu, posisi keraton ini juga menghadap ke arah barat. Dan di depan keraton ini ada kanal atau saluran air yang kemungkinan besar digunakan untuk transportasi air. Kanal ini juga diduga menghubungkan antara Keraton Kaibon dan Keraton Surosoan yang ada di sebelah utara. Jadi selain sebagai bagian dari tata kota, kanal ini juga punya fungsi penting untuk mobilitas dan aktivitas kerajaan pada masa itu. Perbedaan signifikan antara Keraton Kaibon dengan keraton-keraton yang ada di Jawa yaitu terletak pada Siti Inggil, di mana Siti Inggil pada keraton-keraton di Jawa terletak pada bagian timur halaman utama, sedangkan pada Keraton Kaibon Siti Inggil terletak pada bagian barat. Selain itu, yang menjadi aspek utama atau integritas pada Keraton Kaibon terletak pada masjidnya, dan juga Keraton Kaibon dibangun pada lahan seluas 3,5 hektar, di mana terbuat dari batu bata yang tercampur antara pasir dan kapur.
teman-teman, jadi kesimpulannya adalah Keraton Kaibon merupakan istana yang dibangun sebagai bentuk penghormatan dan kasih sayang seorang Sultan Banten kepada ibundanya di akhir kekuasaan Kesultanan Banten. Keberadaannya mencerminkan kehidupan keluarga kerajaan sekaligus menunjukkan pengaruh budaya Islam, Jawa, dan Eropa dalam arsitekturnya. Namun pada tahun 1832, keraton ini dihancurkan oleh Belanda sebagai bagian dari upaya menghapus kejayaan atau kekuasaan Kesultanan Banten. Sejak saat itu, Keraton Kaibon ini kehilangan fungsinya dan hanya menyisakan reruntuhan. Dengan demikian, Keraton Kaibon tidak hanya menjadi simbol kasih sayang dalam lingkungan kerajaan, tetapi juga menjadi bukti nyata runtuhnya kekuasaan lokal akibat kolonialisme. Hingga kini, sisa-sisanya tetap berfungsi sebagai peninggalan sejarah yang menggambarkan kejayaan dan kejatuhan Kesultanan Banten. Oke teman-teman, jadi sekian video dari kami. Semoga video yang kami persembahkan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.